Nikah usah nikah. Itu hak saya, mau nikah apa enggak. Mendingan mbaknya pergi aja deh kalau gak mau kasih uang. Aduh. Kok ini sinyalnya kok gak bisa ya? Ya, paketannya udah habis. Taksin tuh kemana aja sih? Apalagi aku gak ada uang buat beli paketan. Gini nih, kalau gak ada kerjaan habis dipecat dari kantor, si Sinta gak becus juga cari uang. Sayang, Sinta, kemana sih? Sinta. Iya. Sini. Iya, Yang. Kenapa? Kamu kemana aja sih? Iya, lagi beres-beres di dapur, Yang. Gimana? Kamu ada uang nggak? Ya, buat belanja hari ini nggak ada, Yang. Kamu kapan mau kerja lagi? Kok aku sih yang ditargetkan? Kan kamu tahu sendiri, aku baru aja dipecat dari kantor. Ya. Sekarang aku gak ada uang, terus paketan itu gak ada, terus aku mau main game gimana? Iya, masa kamu nggak mau kerja sih, Yang? Ya aku mau kerja sih, tapi kan aku sekarang masih males-malesan. Masa kamu gak ada uang sama sekali sih? Iya. Alah, aku minta uangnya nih buat beli paketan, buat aku beli rokok, apalagi nanti malam aku mau nongkrong sama teman-teman aku. Masa aku gak pegang uang? Malu lah aku sama teman-temanku. Tapi, Yang, keadaan kita sekarang seperti ini. Masa kamu masih mau nongkrong sama teman-temannya? Ya jangan pandang sama keadaan kita lah. Kamu pelit banget sama aku. Aku cuma membagi uang dikit lah. Aku bukan pelit, Yang, tapi kan ini buat kebutuhan kita sehari-hari. Mana buat kita makan, bayar listrik, semuanya, Yang. Ya, aku mohon kamu kapan mau kerja lagi? Ya udah. Aku mau istirahat, aku capek. Kamu sekarang pergi sana cari uang. Terserah kamu mau cari uang di mana. Kamu mau minta pinjaman sama tetangga, kamu mau ngemis, mau minta dari mana pun. Terserah kamu, yang penting kamu pulang harus bawa uang. Loh, Yang, tapi kan yang seharusnya kerja kamu, yang bukan aku. Aku capek. Kamu sana, pergi cari uang. Tapi Udah, kamu gak usah tapi-tapian. Mendingan kamu sana pergi cepetan. Udah, kamu gak usah males-malesan. Aku sekarang butuh uang, kamu sana pergi cari uang. Tapi aku harus cari uang kemana? Kan aku wanita. Masa harus sih wanita yang cari kerja, cari uang? Apa gunanya aku nikah kalau suami aku nggak tanggung jawab sama aku? Udah deh, siapa tahu ada yang mau pinjemin uang sama aku. Ngomong-ngomong, kalau aku gak pegang uang, aku berkumpul sama temen. Ntar, aku gak pegang uang dikira mak kere. Ntar aku dikata-katain sama teman-temanku. Karena aku jadi malu. Sinta aja gak becus cari uang. Semoga aja dia pulang-pulang bawa uang banyak. Penting aku bisa foya-foya sama teman-teman aku. Dengan aku tidur aja deh.
istirahat, capek. Aku harus cari uang kemana ya? Mana aku belum sarapan lagi. Perut aku sakit banget. Kepala juga pusing. Cuacanya juga panas kayak gini. Aku harus cari uang kemana lagi? Aku bingung. Kalau aku paksain jalan kaki terus, bisa aku pingsan di jalan. Aku istirahat dulu lah. Sambil lalu mikir harus kemana pergi lagi. Panas-panas gini enaknya kemana ya? Malah gabut lagi. Kemana ya? Sinta ya? Kamu kenapa sih? Mas G, aku nggak apa-apa kok. Kamu gak kenapa-napa, tapi wajahmu kok seperti itu. Jujur aja, kamu kenapa sih? Enggak apa-apa, cuma kepalaku rasanya sakit banget. Emang kamu mau kemana? Kalau sakit kan bisa istirahat di rumahmu. Iya, seharusnya kayak gitu sih, tapi aku harus cari uang buat kebutuhan aku sehari-hari, buat biaya makan, bayar listrik, semuanya. Bentar, setahu kamu sudah menikah. Tapi kenapa kamu yang cari duit? Suami aku udah di PHK, jadinya suami aku sekarang nggak kerja. Seperti itu. Kalau gimana ya? Aku prihatin lihat keadaanmu yang seperti ini, Sin. Kamu nih cantik, bodimu juga bagus. Sayang disia-siain kayak gini, Sin. Masa kamu mau punya suami seperti itu? Mending kamu cerai aja, Sin. Mending kamu nikah sama aku. Hah? Kehidupanku ini mapan. Kamu gak kira melarat seperti ini. Aku yang cari uang, bukan kamu. Kalau kamu hidup sama aku sih, daripada kamu nikah sama suamimu yang seperti itu, kamu capek, kamu cari uang sendiri. Mana ada istri cari uang? Yang ada di suami cari uang buat istri, buat kebutuhan hidup. Iya, kamu memang benar. Tapi ini pilihan aku. Aku sudah menikah sama suami aku, jadi aku harus tanggung resikonya lah. Mau dia nggak kerja atau gimana, ya setidaknya aku bisa bantu suami aku yang keadaannya sekarang seperti ini. Kalau bantu sih bantu, tapi kalau kamu kerja sendiri itu bukan bantu namanya. Itu menyusahkan hidupmu sendiri. Mending kamu cerai aja. Kamu nikah sama aku, gimana? Hidupku nih mapan loh. Kamu minta apa aku kasih, gimana? Sebelumnya makasih ya, kamu sudah peduli sama aku. Tapi menurut aku pernikahan itu satu kali. Jadi semisal suami aku seperti itu ya, aku maklumin aja. Mungkin sekarang suami aku masih bingung untuk cari kerja kemana. Ya sekarang aku harus sabar ngadepin suami aku yang serba males seperti itu. Aku nggak boleh ngeluh karena itu pilihan aku. Meskipun pilihan kamu, di mana-mana kodrat lelaki itu harus kerja. Ini pemimpin keluarga, bukan pemimpin apa. Jadi masa ada istri suruh kerja sendirian? Dengan kamu kondisinya seperti ini, kamu kurang sehat. Gini loh, Sing, kan biar kamu nih hidup tentram, biar kamu kehidupannya enak dan nggak melarat seperti ini. Mending kamu sama aku aja. Maaf ya Mas Ke, nggak usah pegang-pegang aku. Aku sudah istri orang. Alasin, nggak usah munafik sih. Mending sama aku aja sih. Daripada Mas G itu ganggu istrinya orang, mending Mas G cari wanita lain deh. Sok jual mahal kamu sih. Coba jangan sok jual mahal, Sin.
Ya tapi kan nggak seharusnya kamu godain istri orang. Udah jelas-jelas kamu tahu kalau aku ini udah menikah. Tapi kenapa kamu godain aku, Mas G? Bukan godain, aku nih bukan memperkeruh keadaan, tapi aku ingin membahagiakanmu daripada kamu nikah sama dia. Ya tapi ini udah pilihan aku. Jadi aku mohon Mas G pergi aja ya. Daripada di sini. Oke, aku pergi. Aku pergi. Tapi kalau misalnya kamu berubah pikiran, boleh lah. Cinta. Sebisanya sih aku digoda sama orang lain. Tapi emang bener ya, kodrat laki-laki itu kerja. Masa aku yang harus cari nafkah? Sedangkan aku nggak tahu harus pergi kemana cari uang. Aduh, sakit banget ya. Baru kali ini ya rasanya jalan kaki. Kalau gak disuruh mama aku jalan kaki, aku gak bakal mau jalan kaki. Mana panas lagi. Tapi sejuk banget. Loh, itu kenapa ya? Kok kayak yang sedih gitu? Kayak yang lagi nangis. Apalagi masih muda kayak aku. Aku samperin aja kali ya. Iya deh, apalagi dia itu perempuan, masa duduk-duduk sendirian di situ. Udah deh, aku samperin aja. Aduh, sakit banget sih. Mbak, permisi. Iya Mbak. Boleh saya duduk di sini, Mbak? Silahkan. Mbak, kenapa? Saya perhatikan dari sana kok kayak yang sedih ya. Apalagi Mbak kayak habis nangis ya. Saya nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa gimana ya Mbak? Udah deh Mbaknya tuh cerita aja. Kita kan juga sesama wanita. Saya lihat Mbaknya kok kayak yang sedih ya. Loh, jangan nangis Mbak. Iya Mbak, saya lagi sedih. Saya bingung Mbak, harus cari uang kemana. Sedangkan kebutuhan rumah tangga saya banyak tiap harinya. Ya, gimana ya Mbak? Saya sebagai wanita merasa lemah sekali, gak tahu arah. Mana lagi? Saya pusing Mbak, terus saya juga sakit. Loh, Mbaknya itu udah bersuami ya? Iya Mbak, saya sudah menikah. Tapi Mbak ngapain susah-susah cari uang? Emangnya suami Mbak itu gak kerja? Suami saya baru di PHK Mbak dari kantornya, jadinya sekarang nganggur. Baru di PHK Mbak? Iya Mbak. Terus Mbak itu duduk-duduk di sini sendiri ngapain? Saya bingung Mbak mau cari uang. Soalnya suami saya nuntut harus ada uang karena ya suami saya nggak ada paketan buat main game, dan suami saya juga mau nongkrong sama temennya. Astaga Mbak, saya turut prihatin ya. Mbaknya tuh cantik loh, tapi kok punya suami kayak gitu? Apalagi kita kan juga sama-sama wanita. Oh iya, Mbaknya tuh belum makan? Belum Mbak. Ini udah jam berapa loh Mbak? Udah siang, kok bisa belum makan sih? Ya, saya belum masak di rumah Mbak. Jadi saya disuruh cari uang dulu sama suami saya Mbak. Oh ya Mbak, apa saya harus ngemis ya Mbak biar saya dapat uang dan saya nggak dimarahin kalau pulang sama suami saya? Apa? Ngemis? Loh ya jangan lah Mbak, Mbaknya itu wanita, apalagi Mbaknya itu masih muda, cantik lagi. Enggak boleh ngemis. Saya bingung Mbak mau cari uang kemana. Mana lagi keadaan saya sekarang lagi sakit seperti ini Mbak, nggak kuat jalan. Oh ya, ngomong-ngomong rumahnya Mbak di mana? Di daerah di sini ya Pak? Iya Mbak, di gang 11 sana. Oh, jadi Mbaknya itu orang sini.
Ya udah gini deh Mbak, saya bantu aja ya. Boleh saya ketemu sama suami Mbak? Jangan Mbak, nanti Mbak kena marah sama suami saya, soalnya suami saya galak Mbak. Udah deh Mbak, gak apa-apa. Lagi pula Mbaknya itu juga wanita, kita sama-sama wanita, gak boleh dong lemah kayak gitu. Ya, tapi saya kan takut Mbak. Udah deh Mbak, Mbaknya itu diem aja, biar semua itu jadi urusan saya. Yang penting Mbaknya itu gak boleh ngemis. Saya tuh gak suka ya Mbak sama cowok kayak gitu, gak punya tanggung jawab banget. Apalagi Mbaknya tuh cantik loh. Iya Mbak, tapi nanti kalau semisal Mbak dimarahin sama suami saya gimana? Udah Mbak, barusan tadi kan udah bilang, Mbaknya itu gak usah ikut campur, biar semuanya itu jadi urusan saya. Yang penting Mbaknya itu jangan ngemis. Ya udah deh Mbak, daripada kita di pinggir jalan kayak gini, apalagi kita perempuan, mending kita ke rumah Mbaknya aja yuk. Iya Mbak. Ya udah yuk. Tapi Mbaknya bisa jalan kan? Bisa kok Mbak. Ya udah yuk. Kira-kira jauh nggak ya Mbak? Deket kok Mbak. Mana nih Sinta nih? Udah sore kayak gini belum pulang. Tahu saja, pulang-pulang gak bawa uang. Aku marahin dia. Marahin bisa-bisan. Udah tahu aku butuh uang. Pakai lama banget sudah. Panas sih banget. Di sini Mbak, rumah saya. Oh ini Mbak rumahnya. Iya Mbak, silakan. Itu yang Mbak suaminya. Aduh, Udah deh Mbak, siapin aja. yang Kamu kenapa? Bisa Mbak duduknya? bisa Mbak. Makasih ya Mbak. Aku pusing yang. Alah, alasan pusing-pusing segala. Mana uangnya? Uangnya gak ada. Kamu siapa? Kamu tuh gak perlu tahu saya tuh siapa. Kamu itu cowok kan? Kamu cowok kok gak punya tanggung jawab banget sih? Yang bener aja deh. Ini istri kamu. Kok malah disuruh ngemis di pinggir jalan? Kamu tuh gimana sih Mas? Udah deh Mbak, kamu itu gak usah ikut-ikut. Ini urusan aku sama Sinta, urusan keluargaku. Iya, emang ini semua urusan kamu dan juga keluarga kamu. Tapi saya tuh kasihan ya, saya tuh juga sebagai wanita, Mas. Kamu tahu apa tentang keluarga aku? Kamu mendingan diem aja deh. Kalau perlu pergi dari sini. Oh, mau pergi? Sinta, Iya, mana uangnya? aku belum dapat uangnya yang. Kamu gimana sih? Dari pagi sampai sore. Ya, kepala aku sakit banget, perut aku juga sakit. Yang. Alah, itu cuma alasan kamu. Udah deh, mana uangnya? Kan dia tadi kamu udah aku suruh kemis. Ayo mana? Aku butuh uang. Temanku udah mau keluar. Aku butuh uang. Paketanku udah habis. Rokok udah habis. Aku lapar. Dari pagi gak makan. Mana uangnya? Kamu diem aja diajak ngomong. Denger nggak aku ngomong? Iya, aku denger yang. Tapi kamu nggak usah bentak-bentak aku. Keadaan aku kan lagi sakit yang. Alah, gak percaya aku kalau kamu sakit. Udah deh, mana uangnya? Aku malas marah-marah hari ini. Lemes, gak ada uang. Mas, saya dengar kok mulai tadi telinga saya tuh panas ya dengerin Masnya tuh ngomong. Ngomongnya tuh bisa kan santai aja, gak usah bentak-bentak gitu. Alah, Mbak. Saya ini ya gak kenal sama Mbak. Udah deh, Mbak gak usah ikut campur urusan keluarga orang. Saya tuh bukannya mau ikut campur urusan keluarga kamu, tapi kamu tuh sebagai cowok, kamu tuh kepala rumah tangga ya, kamu harus bekerja lah. Itu hak saya mau kerja apa enggak? Cewek sih. Itu hak saya mau kerja apa enggak ya Mbak. Mendingan Mbak sekarang pergi dari sini. Pergi. Mau saya usir dengan paksa?
Gak perlu. Saya tuh juga gak ada urusannya sama kamu. Saya tuh cuma kasihan aja nih sama istri kamu. Apalagi dia tuh tadi kelaparan di pinggir jalan kayak gitu. Emangnya hati kamu tuh di mana? Kasihan kan? Ya udah kalau kasihan, Mbak kasih istri saya uang. Mana? Oh, kasih istri kamu uang, terus uangnya mau dikasih sama kamu dan mau dibuat foya-foya sama kamu. Enak banget ya kamu. Ya iyalah, mana uangnya? Enggak ada. Uang istri saya, uangku juga. Mana uangnya? Mending kamu itu gak usah nikah aja kalau gak bisa cari nafkah sama istri kamu ini. Nikah usah nikah. Itu hak saya, mau nikah apa enggak. Mendingan mbaknya pergi aja deh kalau gak mau kasih uang. Nih, bawa istri saya pergi dari sini. Oh ya udah, saya bakal pergi dan saya bawa istri kamu. Dan kamu tuh cari uang sana, cari sendiri, gak usah males. Jadi cowok kok males. Ayo Mbak kita pergi. Ya udah pergi sana. Ya udah, Mbak kita pergi, udah tinggalin aja suaminya kayak gitu. Tapi Mbak, Gak bisa dianeh. Cewek gak becus. Udah Mbak, ayo ikut ke rumah saya aja. Biar cari uang sendiri, biar tahu rasanya cari uang itu sulit. Udah ya Mbak, kita pergi aja. tapi Mbak, yang kok kamu tega sih ngusir aku? Kamu gimana dengan janji-janji kita dulu waktu kita nikah? Ya lagian, kamu gak becus suruh cari uang. Dari pagi sampai sore aja disuruh ngemis gak bawa uang. Masih alasan sakit segala. Pergi sana. Ya, Udah tapi Mbak, kita yang pergi aja. Udah aku Mbak. juga istri kamu loh yang. Udah, kamu boleh pulang ke rumah ini kalau kamu bawa uang. Sana pergi. Udah deh Mbak, gak bisa dipertahanin cowok kayak gitu. Iya Mbak. Ternyata gak jawab banget. Maksudnya apaan kamu ngomong kayak gitu? Yang udah, kalau semisal kamu udah nggak suka sama aku, udah nggak mau ada aku di kehidupanmu, ya udah aku pergi. Udah, kamu pergi aja deh. Tapi yang bagaimanapun kamu masih suami aku, dan aku minta maaf semisal aku banyak salah dan banyak kekurangan untuk kamu. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik untukmu, tapi mungkin aku belum bisa jadi yang terbaik. Udah deh, kamu gak usah banyak drama. Pergi sana cari uang. Ya udah yang aku pergi ya. Udah deh Mbak, udah tinggalin aja cowok kayak gitu. Biar dia tuh tahu caranya cari uang tuh sulit. Mbak sabar aja ya. Mbak ini dari banyak ngomong ya. Ini pergi aja dari sini. Ya udah kita bakal pergi kok. Ya udah pergi aja. Pergi. Gitu. Pelan-pelan dong Mas. Terserah. Kirim emosi aja. Besar. Wanita terus cari uang. Di mana rumahnya Mbak? Di sini Mbak. Oh, Oh ya Mbaknya makan dulu ya, katanya dari pagi belum makan. nggak ngerepotin kak Mbak? Udah deh Mbak, gak apa-apa. Kita duduk di dalam aja ya Mbak. Iya Mbak. Ayo Mbak. Ya Mbak, duduk dulu Mbak. Iya Mbak, permisi ya. Ya Mbak, gak apa-apa. Oh ya, saya punyanya cuma 9 Mbak, dimakan dulu. Iya Mbak, makasih ya sebelumnya. Oh ya Mbak, mungkin mau tidur-tiduran dulu biar saya duduk di sini Mbak. Iya nah Mbak, nggak usah. Oh iya, Mbaknya itu gimana sih kok bisa punya suami kayak gitu? Ya, dulunya sih suami saya baik banget sama saya Mbak. Waktu dia masih kerja ya, dia nafkahin saya, tapi semenjak dia di PHK, dia jadi males-malesan. Dan dia nggak mau kerja kalau bukan di kantoran Mbak. Saya turut prihatin ya sama Mbaknya. Iya Mbak, mungkin ini cobaan bagi rumah tangga saya Mbak. Iya, Mbaknya itu harus sabar ya, soalnya kan ya gimana-gimana itu juga suami Mbak. Iya Mbak, saya selalu sabar kok hadapin suami saya. Ayo Mbak, dimakan dulu. Iya Mbak, terima kasih. Rumahnya Vina sekitaran sini. Permisi. Assalamualaikum. Vina. Waalaikumsalam. Sebentar ya Mbak. Iya Mbak. Loh, Pak Ferry. Ayo Pak, masuk dulu Pak. Gak usah di luar aja. Kamu itu kemana aja? Kamu tahu kan sekarang ada rapat penting?
Eh, iya Pak, saya lupa. Soalnya tadi saya habis nolong orang Pak. Ya udah deh Pak, biar enak bicaranya kita duduk di dalam dulu ya Pak. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Aduh, kamu tahu nggak? Sekarang ini klien yang paling penting dan paling berjasa di kantor kita. Iya Pak, ngerti. Tadi saya pas mau berangkat kantor juga saya ketemu orang Pak. Kalau kamu sudah ngerti, tapi kenapa kamu kecewakan klien ini? Kan bisa di cancel besok Pak meetingnya. Soalnya ini urgent banget Pak. Itu coba deh Pak, Vina, di dalam. bentar, aku mau ngomong sebentar. Ini bukan sekolahan, ini kantor loh. Kita bukan main-main. Iya Pak. Ini masalah uang besar. Iya Pak, saya minta maaf. Jika klien itu menarik semua sahamnya di kantor kita, bagaimana? Kamu mau kerja di mana nanti? Ya saya kan cuma telat 1 kali ini aja Pak. Bukan telat kamu ini. Kamu gak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba kayak gini. Iya Pak, tadi kan saya sudah jelaskan. Saya juga sibuk Pak nolong orang. Maaf Pak, saya sudah mementingkan masalah pribadi saya. Kalau Bapak gak percaya, saya panggilkan orangnya ya Pak. Bentar ya Pak. Mbak. Ada-ada aja. Iya Mbak. Mbak, bantuin saya ya, soalnya saya tuh dimarahin bos saya Mbak. Coba bantu keluar dulu Mbak, jelasin sama bos saya. Oh, iya Mbak, baik, saya akan bantu jelasin sama bosnya Mbak. Tapi Mbak bisa jalan kan? Bisa Mbak. Awas aja si Vin ini ya. Awas aja kalau dia bohongin saya. Mbak, bosnya saya tuh galak banget Mbak. Nggak bisa kalau ini Pak Ferry. Loh, Mas Ferry? Kok kenal sama kamu kok ada di sini? Iya Mas, saya ditolong sama Mbak ini tadi. Loh, kamu kenapa? Gini Pak, saya ceritakan ya sama Pak Ferry. Saya tadi kan sudah bilang sama Pak Ferry, saya tuh habis nolongin orang di pinggir jalannya. Ini mbaknya. Soalnya tadi mbaknya ini disuruh ngemis loh Pak sama suaminya. Udah deh Mbak, gak apa-apa. Saya kan juga kesel loh Pak sama Benar. kita. Benar yang dikatakan Vina? Iya Mas, Mana sekarang Adit itu? Hah? ada di rumah. Udah, kita samperin aja ke sana. Tapi Mas, udahlah. Lagian kan ini masalah rumah tangga saya. Loh, walaupun kakak ini kakak sepupu kamu, ya aku gak terima lah adik sepupu aku seperti ini kan sama suaminya. Iya sih Mas, tapi udahlah Mas, nanti suami saya tambah marah. Tadi aja waktu Mbak ini nolong saya, udah marah-marah sampai diusir. Udah deh Mbak, gak apa-apa, biar dikasih pelajaran sama Pak Ferry. Lagi pula kan cowok kayak gitu gak patut juga dipertahanin Mbak. Aku harus bilang ini sama paman sama tante ini. Iya, tapi kan Mas, Ya, itu pilihan saya Mas. Bagaimanapun saya harus terima, sekalipun dia seperti itu. iya, walaupun itu pilihan kamu, masa kamu mau tiap hari tersiksa seperti itu? Bener banget itu Mbak. Udah deh Mbaknya tuh jadi orang jangan sabar banget dong. Ya tapi gimana ya Mbak belum merasakan gimana lika-liku di rumah tangga. Jadi saya berusaha mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya demi semuanya. Karena mungkin ini pilihan saya dari awal Mbak. Tapi ini udah keterlaluan banget Mbak. Masa iya sih Pak, yang bener aja cewek-cewek disuruh ngemis. Adek, sekarang gini, apa maunya adek? Soalnya adik sudah berumah tangga, adik sudah dewasa, adik bisa menentukan keputusan adik sendiri. Adik itu harus bersifat tegas. Ya, Kakak terima keputusan adik itu bagaimanapun. Soalnya adik sudah berumah tangga dan kakak ini hanya kakak sepupu. iya paham sih. Tapi kalau bisa suami saya cariin kerjaan. Jadi biar dia bisa nafkahin saya. Ya tergantung. Ya kakak bisa carikan suami kamu kerja. Tapi ya tergantung suami kamu. Pendidikannya sampai apa? Dia bisa kerja atau enggak? Ya bisa Mas, tapi dia maunya kerja di kantoran. Kecuali itu dia nggak bakal mau. Waduh, kalau sudah milih-milih pekerjaan seperti itu, nanti orang seperti itu nanti bosenan. Nanti ditaruh di bagian seperti ini. Dia bosen di bagian seperti itu. Ya gini aja sudah Mas. Kalau Mas masih bimbang, mending saya kerja ke Mas aja ya. Gak apa-apa kok Mas.
Ini demi keutuhan rumah tangga saya, Mas. Karena bagaimanapun dia tetap suami saya, Mas. Ya udah deh Pak, Ya nggak udah. apa-apa. Nanti mbaknya kan bisa sama saya. Tapi kamu gak apa-apa kan? Apa kok? Ya udah, sekarang mau pulang ikut kakak atau gimana? Atau kakak anterin pulang ke rumah? Kalau enggak, gini aja, Mas. Saya kerja ke Mas aja ya. Ya udah deh Pak, nggak apa-apa. Biar nanti sama saya mbaknya ini Pak. Masa adik yang mau kerja? Nggak apa-apa, Mas. Ini demi keutuhan rumah tangga saya. Saya masih mau mempertahankan itu, Mas. Karena saya nggak mau jelek di mata orang. Tapi ya itu terserah adik lah. Kehidupan adik. Tapi adik gak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Mas. Ya udah. Mau kakak anterin sekarang pulang ke rumahnya atau gimana? Nanti kalau diantarin pulang, takutnya suami saya marah-marah lagi, Mas. Terus adik mau kemana? Kondisi adik panas badannya loh. Nggak tahu, bingung. Ya udah, aku bawa pulang ke rumah ada ya. Tapi Mas janji ya nggak boleh cerita sama mama dan papa. Ya kalau kakak ini, kalau emas ini gak cerita, terus adik mau gini-gini aja. Ya selagi saya masih bisa handle semuanya, Mas. Saya baik-baik aja kok. Gak habis pikir. Ya udah, ayo pulang sama kakak. Ya udah ya, Mas. Mbak, terima kasih ya Mbak sudah bantu saya tadi. Iya Mbak, nggak apa-apa. Oh ya mbaknya hati-hati ya sama suaminya. Iya Mbak. Kalau begitu saya pamit pergi dulu ya Mbak. Iya, hati-hati ya Mbak. Iya. Ya udah, untuk kali ini aku maklumi kamu gak ada kabar, telat rapat, gak rapat sama sekali. Nah, terima kasih juga kamu sudah nolongin adik aku ya. Iya Pak, sama-sama. Ya udah, yuk. Tolongin mbaknya ya Pak, soalnya kasihan. Udah, tenang. Hati-hati ya Pak Ferry. Ya, bisa kan? Bisa Mas. Udah, hati-hati. Sekali lagi makasih ya Pak Ferry. Udah, gak apa-apa. Awas besok ya, saya tunggu di kantor. Iya Pak. Makasih ya sekali lagi. Iya Pak, sama-sama.